Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya sampai kapan kita menuntut ilmu, maka jawabannya minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ketika kita bayi sampai tertimbun tanah, artinya kita dunia. Mulai bayi ceprot lahir kita ditalqin, kita diajari, ada azan, ada kalimat tauhid, ada diajar bicara dan lain sebagainya. Sampai mati pun kita masih diajari. Man rabbuka wa man nabiyyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, terus tidak pernah berhenti yang namanya menuntut ilmu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau Nabi itu diajari doa oleh Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, apa yang suruh diucapkan, apa yang suruh dikatakan oleh Allah? Rabbi zidni, ya Allah tambahi aku ilmu. Artinya apa? Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk senantiasa menambah ilmunya. Makanya beliau SAW mengatakan kullu yaumin la asdadu fihi ilman yuqarribuni minallah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap hari apabila aku tidak bertambah ilmuku, kata Rasulullah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada keberkahan di hari tersebut. Panjenengan bisa bayangkan, yang ngomong Nabi Muhammad. Kalau sampai setiap hari gak bertambah ilmu, setiap hari, bukan 2 hari sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari aku tidak bertambah ilmu, maka hari itu gak ada keberkahan. Dan ini mustahil bagi Nabi Muhammad. Mustahil Nabi Muhammad gak berkah, mustahil. Sebab sumber keberkahan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita renungkan hadirin, kalau Nabi saja setiap hari menyatakan dirinya enggak berkah, ya, dan ini mustahil. Jangan terus, wah Kanjeng Nabi berarti bisa, mustahil. Ya, ini menunjukkan sama kita, hati-hati loh. Nabi saja ngomong seperti itu, apalagi kita. Nabi bukan, jangankan Nabi, wali bukan, ulama bukan, orang soleh bukan, apalagi Nabi. Ya, tentunya hadirin yang dirahmati Allah, kebutuhan kita akan ilmu ini seharusnya melebihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad gak usah cari ilmu saja, sudah dikasih ilmu sama Allah. Ya. Kalau kita hadirin ahli surga belum jaminan, dikasih pahala juga belum tentu. Ya, kalau Nabi Muhammad sudah dijamin pasti masuk surga. Ya, dijamin tidak akan salah, tidak akan dosa, maksum beliau Nabi Muhammad. Makanya hadirin, ini pengajian malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, satu hal yang ringan. Kita nggak dituntut setiap hari, enggak. Hanya seminggu 3 kali. Itu pun waktunya bukan waktu yang mengganggu, waktu panjenengan. Ya kan? Habis maghrib biasanya kita di rumah juga ngaji sama, di rumah juga baca Quran, baca rotib. Nah, kita diajak bersama-sama untuk duduk di majelis di masjid ini untuk menuntut ilmu. Maka pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hadirin apa yang kita pelajari akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa ibadah benar dengan ilmu, bisa memperoleh dunia dengan ilmu, bisa memperoleh akhirat dengan ilmu. Pengen memperoleh dua-duanya, dunia maupun akhirat dengan ilmu. Makanya apa istilahnya? Jangan nyari ilmu itu kalau ada waktu, jangan.
Tapi sediakan waktu untuk ilmu, untuk mencari ilmu. Yang lain kalau ada waktu nggak apa-apa. Tapi kalau menuntut ilmu, jangan pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan utama. Jadikan menuntut ilmu seperti kita butuh untuk makan. Makan kita atur waktunya kan? Sarapan jam pira? Jam 8 seklung saya. Setengah 7 sarapan. Makan siang jam berapa? 12. Kita atur waktunya, ya kan? Diatur waktunya. Beda sedikit, wah sudah gemboran wetenge kita orang. Cacing wis pada konser. Malam ada waktunya, sore, tapi kadang-kadang sing wong mangane sedina ping 4. Bib nyonto ora mangan asli sung ora mangan. Esuk nyarap. Awan laut. Sore nyore. Orang tau mangan yang beb, tapi nyarapan pada begor. Ya, ini ada aturan waktunya hadirin. Begitu juga ilmu. Jadikan, oh saya punya jadwal pengajian. Kapan? Malam Selasa habis maghrib. Luangkan waktu. Ya, kabari sama teman-temannya kalau bisa. Neman ketemunya aja malam Selasa, aja malam Kamis, aja malam Sabtu. Ini jadwal wajib kita. Oh beb wajib. Ya nuntut ilmunya wajib. Nuntut ilmunya wajib. Ya. Kalau panjenengan mau jadikan ini waktunya waktu wajib untuk menuntut ilmu, yaitu antara panjenengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas hadirin, jangan ditinggal perkara ilmu agama. Ini yang akan menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Ya. Bahkan di saat zaman fitnah seperti zaman ini, maka orang-orang yang berilmulah, yang memiliki ilmu inilah yang akan selamat dari berbagai macam fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin. Kita, keluarga kita, kerabat kita, seluruh famili, kaum muslimin, teman dan lain sebagainya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadirin hadis yang ketiga dari bab fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab di dalam perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salitsu, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi Muhammad, semua umatku kata Rasulullah akan masuk surga. Akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Orang yang enggak mau. Ya, artinya sebenarnya bukan neraka, enggak. Semuanya masuk surga kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau masuk surga. Maka qila, sahabat pun bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, yang enggak mau siapa ya Rasulullah? Kok ada orang edan nemen iki, kok enggak masuk akal, enggak mau masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Taat sama Nabi Muhammad masuk surga. Waman asoni, siapa yang maksiat kepadaku, siapa yang enggak nurut perintahku kata Rasulullah, faqad aba, maka berarti orang ini tidak mau masuk surga. Ini bahasa indahnya Nabi Muhammad, bahasa indahnya Rasulullah. Saking penginnya beliau umatnya tidak kepengin masuk neraka, Nabi Muhammad ngomongnya seperti ini. Kalau saya yang ngomong, kalau pakai bahasa Indonesia,
ataupun pakai bahasa lawan kata bahasa Arab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang maksiat masuk. Harusnya kan kayak gitu. Nabi Muhammad nggak ngomong seperti itu, hadirin. Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking menginginkannya kita masuk surga, beliau mengatakan, waman asoni, siapa yang tidak taat kepadaku, maksiat kepadaku, berarti tidak mau masuk surga. Nah, ini panjenengan punya Nabi luar biasa, Nabi yang perhatian sama panjenengan, sampai beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la ardo wa wahidun min ummati dakhalan nar. Demi Allah, kata Rasulullah, aku tidak ridho satu pun dari umatku masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Makanya hadirin, kalau ada ajaran Nabi, apapun ajarannya, ringan ataupun berat, mampu ataupun tidak mampu, taati. Yakini kalau itu perintah Nabi, itu ajaran Nabi. Kemudian semaksimal mungkin kita kerjakan ajaran Nabi. Semaksimal mungkin, semampu kita. Kalau bisa nyawa taruhan kita untuk melakukan ajaran baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang menentang sunnah atau ajaran Nabi Muhammad. Bib, saya nggak mampu sudah. Ya, kita sedih, kita nyesel dalam hati kita nggak mampu untuk mengerjakan. Tapi jangan menentang. Juga jangan mengolok-olok, jangan menghina sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat firman Allah kemarin yang kita baca dalam ayat ini, dalam pertama kita membahas tentang bab ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati kata Allah, waspada. Siapa? Mereka yang menyelisihi dari perintahnya. Nya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyelisih perintahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, maka Allah akan berikan cobaan dan juga akan diberikan azab yang sangat pedih. Ada yang mengatakan yang dimaksud antusibahum fitnah, diberi cobaan apa? Balaun fid dunya, dikasih bala di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Antusi au yusibahum adzabun alim, atau diberikan azab yang sangat pedih, maksudnya apa? Waji'un fil akhirah, dikasih kesengsaraan dan penderitaan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, semaksimal mungkin apa yang menjadi ajaran Nabi kita lakukan semampu kita. Yang wajib jelas tidak ada kompromi. Kalau wajib tidak ada kompromi. Yang sunnah ini hadirin, yang sunnah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Banyak sekali kesunahan Nabi Muhammad. Sahabat Salman Al-Farisi pernah mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qiraah." Rasulullah telah mengajarkan kepada kami semuanya, segala sesuatu. Hatta al-qiraah, sehingga urusan kotoran. Urusan apa? Kotoran. TA1, urusan kotoran diatur sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ya, ikuti Nabi Muhammad, insyaallah selamat. Ada sahabat datang. Sahabat datang saat itu Nabi Muhammad nggak ada di rumah. Kemudian tanya, bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Wah, ibadah Rasulullah luar biasa, malam tahajud. Terus kalau siang seringnya puasa. Wah, begitu. Diceritakan ibadah Rasulullah, sampai 3 orang yang datang ini mikir, keluar dari rumahnya Rasulullah langsung, wis mulai hari ini saya tidak akan tidur malam, saya akan tahajud terus.
Yang satunya ngomong, mulai hari ini saya nggak akan makan, saya mau puasa terus. Yang satunya ngomong, mulai hari ini saya tidak akan menikah. Hidup saya akan saya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad dikabari bahwa ada orang, 3 orang datang. Setelah datang diceritain tentang ibadah Nabi, kemudian ngomong seperti itu ya. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad memanggil 3 orang itu, ngomong, kamu yang ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya wahai Rasulullah, ketahuilah wahai fulan, aku ini Nabi, usolli wa anamu, saya sholat malam tapi saya juga tidur. Wa asumu, aku pun puasa. Wa uftir, tapi aku juga buka puasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan ajaranku, maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah? Yang jadi patokan bukan nafsu kita. Ibadah kadang-kadang ada nafsunya hadirin. Ibadah kadang-kadang ada nafsunya. Puasa, wah nyong kuat. Puasa apa? Puasa apa dong orang bukaran apa Pak Marno? Pati geni. Anda ngerti pati geni? Hah? Wah ketara roto dolanan. Puasa apa? Malam saya nggak buka. Nafsu ini bukan nafsu. Kalau pakai ajarannya Nabi, puasa dari subuh sampai maghrib buka. Oh saya masih kuat beb, saya masih kuat nahan lapar. Sekalipun masih kuat nahan lapar, kau puasa bukan pakai aturan kamu, tapi pakai aturannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bangun malam, saya nggak tidur beb. Malam saya akan ibadah, pagi saya kerja, awaknya nyong kuat. Iya, tahu, ngerti kamu kuat. Cuman kamu bangun malam bukan ngikuti nafsu kamu. Yang kita ikuti siapa? Oh beb, saya betul manusia punya kebutuhan biologis, tapi saya tidak akan menikah, saya mau ibadah. Betul, ngerti, kon kuat ora kawin. Saya tahu kamu kuat nggak nikah, ngerti. Cuman kamu hidup itu nuruti siapa? Kanjeng Nabi saja manusia yang suci, yang sudah dijamin masuk surga, nikah beliau. Nikah lah, kon mengintil siapa? Ada orang datang nggak nikah, disuruh nikah nggak nikah, suruh nikah. Raine kun kayak sedulure setan jadi kan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang nggak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Kalau golongannya Rasulullah nikah hadirin. Apa hadisnya Rasulullah? Syirarukum uzzabukum, kata Rasulullah, orang yang paling jelek diantara kalian orang yang bujang. Orang yang apa? Orang panuting paling ekor enak mana? Syirarukum uzzabukum, yang paling jelek. Dan orang mati yang paling jelek diantara kamu adalah orang bujang yang sebelum menikah sudah mati, sudah meninggal. Ya, makanya cepet-cepet nih nikah. Bib, nyong durung mapan. Paling ngenteni pirang tahun. Ini nikah hadirin sunnah. Semuanya pahala, Makanya ibadah yang paling lama dan paling nikmat nikah. Iya Pak Marno. Pak Marno betul. Paling 5 bulan ya. Paling lama dan paling nikmat. Ibadah sholat, saya mau tanya, setiap kali sholat kita berapa menit? 5 menit, 10 menit, pentol lemen. 5 menit ya. 5 kali sholat berarti berapa? 25 menit. Satu hari hanya 25 menit. Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Ibadah haji berapa hari? Ya kalau dari Tegal sampai ke sana balik lagi ya kurang lebih 40
menikah dari mulai aqdun nikah, mulai ijab kabul seumur hidup dinilai ibadah kalau ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya. Nah ini hadirin, masa mau ditinggal yang semacam ini? Ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita ini kebanyakan drama hadirin. Pacaran suwe nemen 5 tahun. Pacarannya saja sudah haram hukumnya. Oh bib, saya pacaran nggak ngapa-ngapain. Pacarannya siapa sih orang ngapa-ngapain? Oh saya boncengannya nggak nempel. Oh bib, kalau boncengan motor, jok motornya siapa sih? Dawannya 1,5 meter. Pacaran itu undang papah mama. Barang putus pegat. Jadi randa karo duda. Hah? Iya Pak Marno. Banyak retorika saja ini anak-anak muda zaman sekarang. Contoh ya Pak Marno. Tapi yang perlu diingat hadirin, jangan sampai orang ini jadi benci sama sunnah gara-gara oknum dari orang muslim itu sendiri. Contoh, ini karena lagi bahas kawin ya, bahas nikah. Orang nikah hukumnya sunnah, betul? Artinya kalau melakukan berarti dia dapat pahala. Semuanya pahala. Nafkahnya pahala, memandang istrinya pahala, lirik-lirikannya pahala, cekel-cekelane tangan, menciumnya pahala. Nanti terus sama nih. Jangan nih. Tak potong dikat ya, skip. Mandinya kan nikmat ini. Ya nikmat. Pahala semua hadirin. Cuman kadang-kadang ada orang jadi nggak suka sama nikah, benci sama pernikahan karena banyak orang yang gagal ketika melakukan pernikahan. Dan mohon maaf, kebanyakan orang yang gagal di dalam pernikahannya itu karena kurangnya ilmu agama. Memang betul perceraian itu satu hal yang boleh, halal hukumnya perceraian. Ya, zaman dahulu jangankan orang biasa, ya ulama-ulama kita, para sahabat banyak yang menceraikan istrinya. Bahkan cucu Nabi Muhammad yang namanya Al Hasan itu punya julukan At-Tulaqa, lelaki yang biasa mentalak istrinya. Saking akehe bojone, talak lagi. Cerai lagi. Bukan satu hal yang bukan haram, enggak halal. Satu hal yang cuman kebanyakan orang ini karena melihat rumah tangga orang lain gagal jadi antipati dengan yang namanya nikah. Na'udzubillahi min. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, orang yang menikah harus ngerti ilmunya. Maaf, nikah bukan cuman senang-senang saja. Ya. Menikah ini bukan cuman senang-senang saja. Ngertiin pokoknya umumnya wong kawin nyong kawin, bukan hadirin. Nikah setelah ijab kabul, maka seluruh apa yang ada pada istri kita itu tanggung jawab kita. Nafkahnya tanggung jawab kita. Wajib bagi kita ngasih nafkah. Jangan sampai menikah kita punya istri, punya anak, istri dan anaknya ditelantarkan, tidak dinafkahi. Akhirnya banyak rumah tangga yang gagal. Na'udzubillahi min. Ini harus hadirin wajib. Kenapa saya ngomong nafkah? Kebanyakan perceraian di samping kurangnya ilmu agama, yang kedua faktor ekonomi. Makanya laki-laki panjenengan itu kepala rumah tangga. Istri Anda tanggung jawab Anda mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya tanggung jawab wong lanang. Aja nganti dadi wong lanang menelantarkan keluarganya. Naudzubillahi min. Karo kancane masya Allah apik mbayari ngetokna duit, maring bojone pelit. Ki wong wadon tak belani, wong wadon dhisik tak belani. Oh telat maning wong lanang. Telat maning wong wadon dhisik tak belani.
Ini mohon maaf hadirin, mohon maaf. Ada lagi yang kadang-kadang sudah punya tanggung jawab istri dan anak, ternyata ditelantarkan. Termasuk hadirin, karena ini masih berkaitan dengan nikah, masalah poligami. Poligami hukumnya apa? Hukumnya apa? Poligami tahu, punya istri lebih dari satu, maksimal berapa? 4. Ini juga sunnah. Silahkan dilakukan kalau bisa adil. Bukan cuman urusan duit Pak Marno, tapi urusannya juga ngerti ilmunya. Kadang-kadang wong ngartine adil sing penting yang nafkahi. Ya. Tapi bukan itu saja. Siapapun yang menjadi istri kita, tanggung jawab kita dunia akhirat. Kalau sudah mengucapkan akdun nikah, ijab kabul, maka semuanya menjadi tanggung jawab kita. Dudukur makani. Paham? Senenge wah seneng kan yang bahas poligami. Ente ngertine seneng tok. Kita bilangnya wong wadon nendang itu. Paham ya? Ini masalah seperti ini harus tahu hadirin. Kadang-kadang mohon maaf, ini sunnah Nabi poligami, tapi banyak dibenci sama orang, banyak dimusuhi sama orang yang nggak senang sama Islam. Bahkan mohon maaf, banyak dibenci sama kaum muslimah itu sendiri, terutama wong wadon sing paling boleh seneng orang poligami. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang mempraktekkan poligami tapi tidak sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi masalah. Duwe bojo pating telek-tek misalkan. Ngerti pating telek-tek? Itu dianggapnya tembelek apa? Iya. Istrinya banyak tapi nggak mau tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya sekedar nafkah. Kadang-kadang jangankan yang lain, jangankan urusan agama, nafkah saja kadang nggak diberikan. Wong lanang model ganti bae gue sunat maning ming telu ndak bujel. Ini laki-laki tanggung jawab penuh, nafkahnya tanggung jawab, punya anak, anaknya tanggung jawab. Bukan hanya sekedar makan itu, pendidikannya, ilmu agamanya harus ini yang satu. Yang istrinya 2 harus tanggung jawab lagi, bukan hanya sekedar nafkah lagi. Pendidikan istrinya, agama istrinya, istrinya nutup aurat enggak. Punya anak, anaknya harus ngerti tentang ilmu agama. Ini tanggung jawab hadirin. Mohon maaf, banyak orang yang enggak antipati dengan ajaran Nabi Muhammad. Gara-gara siapa? Oknumnya ya umat Islam itu sendiri. Diakui ataupun tidak diakui. Yo ya. Gini apa badan? Makanya hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan belajar, ngerti ilmunya, kemudian praktekkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kon sing wis padang bojone curhat bareng Habibmu, Bib lanangane ora nafkahi, tak tempiling sampean. Ngaji terus pada curhat. Ada Bib wis ora usah ngomong. Rahasia ya. Paham ya? Ini sunnah Nabi kita Muhammad. Wong wadon senenge pergumuyune kaya rahat ya. Begitu pula wahai para wanita, suamimu ini wajib ditaati secara mutlak. Selama tidak memerintahkan untuk maksiat. Nabi mengatakan seandainya boleh seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan perempuan atau istri sujud kepada suaminya. Ini ajaran Nabi Muhammad. Jadi tolong wong wadon ya, lanange panjenengan aja diganyami terus. Ya, kadiran lockdown nang omah digonyomi terus akhirnya benciriten. Wis ireng, gering, kembole cilik. Ganyami terus, ya stres Ya mulane wong lanang cepet mati sih. Nyaman takon sing lanang ora sing wadon sing cepet mati sing ndi? Akeh lanang ya Pak Marno. Ya, jadi taat sama suami. Ya. Orang perempuan ini, istri ini lebih wajib taat kepada
Suami, bukan orang tuanya lagi, bukan. Orang tua sekalipun orang tua kandung yang melahirkan, tapi kalau sudah punya suami, maka wajib nurutnya sama siapa? Selama suami tidak memerintahkan maksiat atau perbuatan dosa. Ya, sebab tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Paham ya? Niki menikah juga ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita mau lihat hadirin ya Allah, kawin ya, tidur barengnya ibadah. Ya, adus barengnya ibadah. Adus bareng ibadah Mamano. Tahu? Hah? Wis. Jadi Pak Mono wis tahu. Kemudian minum segelas berdua ibadah. Sunnah Nabi Muhammad ini. Sering mencium istri. Niki juga ibadah. Artinya sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membelai istri. Ini juga ibadah. Kalau lagi sakit ditemenin istrinya. Kalau sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga direwangi. Niki sunahnya Kanjeng Nabi, ajarannya Kanjeng Nabi. Kau wadon nang kono, iya bener, terus. Berikutnya memberikan hadiah kepada istri, ini juga ajaran Nabi Muhammad. Ning bojone sampean lagi ngamuk diadem-ademi, niki juga sunnah Nabi Muhammad. Kemudian jalan berdua, ini juga sunnah Nabi. Balapan Melayu, ini juga ajaran Nabi Muhammad. Kan ada lagunya ya sekarang ya. Hah? Kau pernah gimana? Aisyah gimana? Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari kan? Ini sunnah. Balapan Melayu sunnah sama istri. Amarno bokat balik dijak balapan Melayu. Singawit Bang Danamon, anjok cikrik mangana manggidul. Kemudian memanggil ngundang istri kita dengan dengan kata-kata mesra kayak Rasulullah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerahan. Apa wis Pak Marno ngundang apa Marno? Sing nang jejerenya Pak Marno ames nemen ya. Ya ini ajaran Nabi hadirin, subhanallah. Kalau kita ngikuti, kelihatannya sepele. Kalau kita ngikuti niatnya ittiba' lin Nabi, mengikuti Nabi Muhammad, maka kita pun akan dapat pahala dari Allah. Akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka akan masuk surga. Makanya beruntung suami yang sudah mengerjakan sunnah-sunnah di dalam rumah tangga. Yang belum, maksudnya yang belum mengerjakan sunnah tapi sudah menikah, ya praktekkan, semuanya praktekkan. Adus bareng. Praktekkan, ini sunnah bagi aku Nabi Muhammad. Ya. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik kepada istriku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi jangan sampai, sekali lagi ini poin pentingnya hadirin, jangan sampai orang benci dengan ajaran Nabi gara-gara kita, gara-gara oknum yang ada di antara umat muslim. Orang nggak pengen menikah, nggak benci sama menikah, benci berumah tangga, gara-gara melihat mungkin suaminya tidak menafkahi istrinya, atau menyakiti istrinya, atau ini dan itu dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk haknya istri tidak boleh dipukul dengan pukulan yang membahayakan, dan tidak boleh ditampar di muka. Paham? Orolih nempiling. Ya, terus kepriben bib nyabete, ya nyabete nganggo. Ulama mengatakan pakai siwak sudah gini. Tas ngonong. Ana aja sing gede kayak gene kok aja. Gene kok gede nemen semene, jangan sakit dia. Yang kecil aja, atau mungkin diselentik lah.
diselentik tir ngonong. Nah, ini hukuman bagi istri kita. Ya, nggak ada masalah. Cuman tidak boleh dipukul dengan pukulan yang membahayakan atau ditempeleng di muka, nggak boleh. Ini haknya istri. Ribute kayo ngapa, nyetiline ngomongnya kayo ngapa. Misalkan ngomongnya orang enak, tinggal metu bae wis. Tinggal keluar. Ya, seandainya sudah kita nggak kuat keluar. Ya, jangan dihadapi kemudian sampai mukul atau sampai menampar wajah. Dan masih banyak lagi ajaran baginda agung Nabi Muhammad SAW. Setiap perbuatan pasti ada tata caranya. Mulai bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi, toharo, pakai baju, berjalan, ya, sampai doa dari rumah ke masjid, ini pun ada. Ya, kemudian cara ibadah di masjid, sholatnya bagaimana, apa saja sholat sunnahnya, ini semua diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Muslim wakila Abi Iyas, dari sahabat namanya Abu Muslim. Ada yang ngomong itu bukan Abu Muslim tapi Abu Iyas. Siapa namanya? Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Namanya sahabat Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimale. Sesungguhnya ada orang yang makan di sisi Nabi Muhammad dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, "Qul biyaminik, qul biyaminik." Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi kasih nasihat nih. Nabi kasih nasihat. Qala la astati'. Kata orang itu sambil nada ngejek, la astati', saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Qala, maka Nabi Muhammad mengatakan, lastata'ta, semoga kau tidak mampu, benar-benar nggak mampu kamu. Ma manahu illal kibru, dan tidak ada yang mencegahnya orang itu melakukan atau makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesombongan. Jadi orang ini dilarui sombong, nggak mau, kemudian nantang. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, walastata'ta, kamu tidak akan mampu. Fama rafa'aha ila fihi, maka orang itu nggak mampu lagi untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Apa? Lumpuh orang itu karena nggak nurut dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini poin penting di sini hadirin. Satu, makan pakai tangan kanan jelas. Ya, ini perintah Nabi. Yang kedua, kalau dinasehati jangan nantang, jangan sombong, jangan sok tahu, apalagi jangan sok pinter. Loh Bib, saya sudah tahu. Sekalipun panjenengan sudah tahu, kalau dikasih nasihat, nggih, terima kasih, jazakallah khair, Allah yu'tikal afiyah. Ya. Kalau ada orang ngasih nasihat sama kita, sekalipun kita sudah tahu, kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair, terima kasih banyak sudah kasih nasihat sama saya. Dul, kemana aja nggo tangan kiwa, tangan dul. Iya nyong wis ngerti. Ana sing kaya kowe? Akeh apa ana? Akeh. Yo ya. Kita lihat maling adzan. Ana sembayang, iya ngerti ah. Ngomong bae sih. Ana sing model kaya kowe? Kalau dikasih nasihat, hati-hati lo ya. Ini poin pentingnya, jangan sombong. Ketika kita dikasih nasihat, terima kasih, matur nuwun, nggih, jazakallah khair, terima kasih banyak, semoga Allah membalasmu. Sudah seperti, sekalipun kita sudah tahu. Paham ya? Ya kadang-kadang karena kita sudah tahu, iya nyong ya sebenarnya ngerti. Nah, ini jangan. Ya, terima kasih. Nah, ini
adabnya orang ketika dikasih nasihat. Nah ini dikasih nasihat sama Nabi Muhammad, suruh makan pakai tangan kanan. Jawabannya, la astati, saya nggak mampu. Karo ngece Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Tangannya nggak bisa digerakkan. Naudzubillahi min dzalik. Apapun nasihatnya hadirin, apapun nasihatnya kita terima dengan lapang dada. Sekalipun kita sudah tahu, tetap kita ucapkan terima kasih. Nah ini beberapa hadis dari Rasulullah SAW tentang sunnah-sunnah dan adab baginda agung Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas kitab Taghrib. Coba dibaca lagi mas, yang kemarin. Lanjutnya apa? Ini masih bahas waktu. Dibaca lagi yang kemarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. As-salatu mafrudatu khamsun. Adh-dhuhru wa awwalu waqtiha zawalu samsi wa akhiruhu idza sara dinu kulli shay'in mislahu ba'da dini zawal. Wal 'ashru wa awwalu waqtiha ziyadatu 'ala dini misli wa akhiruhu bil ikhtiyari ila dini mithlain. Afil jawazi ila ghurubi samsi wal maghribu wa waqtuha wahidun wa ghurubi samsi wa bi miqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasturu al-awrata wa yuqimu salata wa yusalli 5 raka'atin wal isya wa awal waqtiha idza khaba safaqul ahmar wa akhiruhu bil ikhtiyari ila thuluthil layli wa fil jawazi ila tulul fajri thani wa subuhu wa awal waqtiha tulul fajri thani wa akhiruhu bil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'i samsi. Ya, kemarin kita sudah membahas waktunya sholat duhur ya. Waktu sholat duhur permulaannya kapan? Zawalus samsi. Ya. Kemudian terakhirnya kapan? Bayangan bendanya sama dengan benda tersebut. Tingginya berapa? 30 cm. Bayangannya 30 cm. Tambah misalkan dzilul istiwa, bayangannya istiwa. Misalkan bendanya 30 cm ditegakkan, bayangan istiwanya 5 cm. Ya maka ketika bayangannya sudah 35 cm, maka berarti selesai waktunya tuh. Tambah sedikit lagi maka masuk waktunya asar. As-salatu tsaniyah, salat yang kedua, al-asru, yaitu salat asar. Wahia lughatan ad-dahru. Yang namanya salat asar, asar itu secara lughat, secara bahasa artinya dahru, masa. Wahia afdhalus shalawatil khamsi. Salat asar ini salat 5 waktu yang paling afdol. Kalau jamaahnya ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan ya jamaah sholat asar. Cuman 5 waktu yang paling afdal sholat apa? Sholat asar. Maka coba ingat-ingat diri kita hadirin. Ingat-ingat diri kita. Pas sholat asar banyak di masjidnya atau banyak di jalannya, atau banyak di kantornya, atau banyak di tempat pekerjaan kita. Ya kan? Coba dibandingkan antara sholat maghrib, isya, subuh, duhur dengan sholat asar. Yang paling sedikit sholat apa coba? Coba enten bilang nang masjid dewek-dewek. Sing paling sacuil sembahyang apa? Asar. Padahal hadirin dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian semua, yaitu sholat ya, dan juga sholat wusta. Sholat wusta di sini adalah sholat asar. Ini yang disyaratkan sholat wusta dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah sholat Kapan masuk waktunya? Ketika bayangan satu benda sama dengan bendanya plus istiwa itu lebih sedikit, maka masuklah waktu wa yakhruju bi ghurubi kurzi syamsi, dan keluarnya waktu asar terbenamnya bulatan matahari. Terbenamnya bulatan matahari, maka berarti keluar waktu asar. Waktu asar juga punya beberapa waktu, sebagaimana waktu duhur punya 6 waktu. Waktu asar punya 7 waktu.
Apa saja? Yang pertama waktu fadilah, sama kayak kemarin. Kalau waktu fadilah semuanya sama. Apa itu waktu fadilah? Hah? Hah? Mulai awal waktu sampai selesainya melakukan asbabus sholah atau sebab-sebab sholat, seperti menjawab adzan, bersuci, menutup aurat, menunggu sholat jamaah. Kira-kira mulai awal waktu sampai 20 menit. Kalau waktunya ya sampai berapa? 20 menit. Ini namanya waktu fadilah. Semua waktu sholat, waktu fadilahnya sama. Mulai awal waktu sampai kurang lebih 20 menit. Kalau mau pakai perkiraan jam atau menit ya. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Yang kedua waktu ikhtiarnya asar min intihai waqtil fadilah ila masiri dhilli kulli syai' mithlaihi ay marratain. Waktu ikhtiar, apa itu waktu ikhtiar? Waktu yang dipilih oleh syariat setelah waktu fadilah. Artinya boleh kita milih di waktu ikhtiar ya. Kapan waktu ikhtiarnya sholat asar? Yaitu selesainya waktu fadilah sampai bayangan satu benda itu 2 kali panjangnya. Contoh, bayangan bendanya 30 cm, bayangan istiwanya 5 cm, berarti 35 cm ya. Kalau 35 cm lebih sedikit 35 cm. Kalau bayangannya 35 cm berarti selesai waktu zuhur. Lebih sedikit berarti masuk asar. Nah, kalau 2 kali 35 cm kali 2 berarti berapa? 70 cm. Kalau bayangan bendanya itu 2 kalinya yaitu 70 cm dalam hal ini contohnya, maka itulah waktu ikhtiar. Selesainya waktu ikhtiar. Paham ya? Selesainya waktu ikhtiar. Kapan Beb? Wis coba praktek dewek nganggo piting apa nganggo kayu. Praktekkan. Kemudian yang ketiga, waktu jawas bila karoha. Ada waktu jawas tanpa karoha. Kapan waktu jawas itu yang tidak makruh? Ya, maksudnya waktu jawas yang tidak makruh. Kapan? Min intihai waktu ikhtiar ilal isfirar. Ya. Yaitu selesainya waktu ikhtiar sampai waktu matahari menguning. Menguning bukan putih lagi. Kalau siang hari kan agak putih. Cuman kalau mau sore kan matahari agak kuning ke oren-orenan ya. Kuning ke oren itu waktu isfirar namanya. Ya. Maka itu masuk waktu jawas. Dari mulai waktu ikhtiar selesai sampai isfirar itu jawas. Artinya kita masih boleh untuk sholat, nggak makruh. Ya. Kalau di sini waktu isfirar itu namanya wahwa, maksudnya wahwa ayyasiro syu'a'u syamsi fauqa ru'usil jibalil aliyah. Yaitu ketika sinarnya matahari itu berada di puncaknya atau kepalanya gunung yang paling tinggi. Mangkulon gunung sing paling dhuwur apa? Cermek. Ora katon ya. Ora katon. Yes. Kalau dulu memang jarang ada bangunan, makanya nulisnya enak ya. Pun. Kemudian yang keempat, waktu jawas tapi makruh. Waktu jawas tapi dari waktu isfirar sampai dia bisa melakukan sholat, selesai sempurna sholatnya, belum keluar waktu. Boleh, tapi makruh. Kalau makruh berarti lebih baik ditinggal. Boleh hadirin, bukan nggak boleh. Jawas boleh, tapi makruh. Nah, yang kelima ini walaupun boleh, tapi haram. Dia dapat, bukan boleh, dia haram. Ya, kalaupun melakukan berarti ya orang nyandak. Berarti hanya kalau dia sudah bisa menyelesaikan 1 rakaat atau belum menyelesaikan 1 rakaat sudah masuk waktu berikutnya, berarti sholatnya masuknya qadha, bukan adaan lagi tapi qadhaan. Waktu hurmah, waktu haram idza lam yabqa minal waqti qadru ma yas'u shalah. Waktu hurmah itu, waktu haram itu apabila kita melakukan sholat
nggak cukup waktunya, kita mengerjakan sebagian waktunya di luar waktu tersebut. Misalkan asar, maghribnya jam setengah 6 lebih 5 menit, kita sholat setengah 6 lebih 4 menit, sholat Allahu Akbar, baru 2 rakaat masuk maghrib, sah sholatnya, sah sholatnya. Dihitung adaan, tapi hurmah kalau dia sengaja, nggak ada udzur, nggak ada halangan, dia sholatnya seperti itu, maka dia dapat dosa. Hurmah, haram waktunya. Paham ya? Naudzubillah min. Kemudian waktu udzur yang keenam, waktu udzur. Waktu udzurnya sholat asar yaitu di waktu zuhur semuanya. Sebab sholat asar itu bisa dijamak, jamak takdim, artinya asarnya ditarik di waktu zuhur. Makanya waktu udzurnya itu adalah waktu zuhur semuanya. Yang ketujuh, waktu darurah. Yang ketujuh, waktu darurat. Idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa'u takbiratal ihram. Apa itu waktu darurat? Contoh, ya, orang yang haid, kemarin sudah dicontohkan. Orang yang haid, ya ternyata haidnya hilang, haidnya selesai. Ya, misalkan maghrib tadi jam 7 kurang 5 berhenti haidnya. Dia belum sempat mandi. Nah 5 menit kan bisa buat takbiratul ihram. Dia belum sempat mandi, sudah isya. Bagaimana hukumnya? Maka dia mengqadha sholatnya maghrib tersebut diqadha, ya, karena dia bisa melakukan takbiratul ihram. Ya, ini hilang, maka disebut waktu darurat. Ini waktu asar. Insya Allah nanti akan kita lanjut waktu maghrib. Adzan dulu, Mas. أشهد أن